sahabat Hermina, kembali lagi di acara podcast Rumah Sakit Hermina Pandanaran. Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Grace Iva, dokter umum full time di Rumah Sakit Hermina akan memandu jalannya podcast pada kesempatan kali ini. Nah, kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber yang keren banget ini ya, Dr. Lupita. Saya perkenalkan dulu, jadi Dr. Ciptomurti Janis Lupitasari, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik, magister kedokteran klinik, merupakan dokter spesialis bedah plastik yang praktik di Rumah Sakit Hermina. Selamat siang dokter. Selamat siang Dr. Iva. Iya, siang hari ini kita akan ngobrol tentang topik yang mungkin cukup populer ya dok ya di masyarakat, yaitu tentang bibir sumbing ya dok ya. Jadi bibir sumbing itu sebenarnya kondisi yang seperti apa sih dok? Iya dok, jadi gini, ada suatu kelainan genetik atau kelainan bawaan, yaitu berupa adanya celah pada bibir, bisa disertai dengan adanya celah pada gusi dan juga celah pada lelangit yang membelah hingga ke arah belakang hingga ke arah uvula, gitu dok. Oke, jadi di bagian bibir bisa sampai ke belakang gitu dok ya? Iya. Yang bikin kondisi seperti itu apa aja sih dok penyebabnya dok? Seringkali terjadinya kegagalan pembentukan itu pada ibu hamil dengan beberapa penyebab, terutama pada kehamilan trimester pertama. Jadi bisa saja karena ibu hamil tersebut dengan usia resiko tinggi di atas 30 tahun, kemudian juga dengan adanya konsumsi obat-obatan yang membahayakan pada janin. Selain itu juga karena virus juga bisa. Terus kemudian juga bisa karena asupan nutrisi pada ibu hamil tersebut pada trimester pertama itu kurang. Jadi saat organ-organ penting dalam tubuh yang harusnya terbentuk pada trimester pertama terjadi kegagalan pembentukan gitu dok. Oke, tadi dokter mengatakan salah satunya asupan gizi ya dok ya. Betul dok. Jadi kurang zat apa tuh dok biasanya yang bisa bikin kegagalan pembentukan itu? Jadi ibu hamil tuh harus memperhatikan makanannya seperti apa, karena kan tadi dokter bilang pembentukan organ kan seringnya di trimester awal, padahal mungkin trimester awal kan ibu belum nyadar kalau hamil. Jadi gimana sih dok? Ya, tips-tipsnya. Seringkali juga gini ya dok, kadang di trimester awal tuh kan mual sekali, jadi makan tuh susah ya dok. Nggak mau makan gitu ya dok. Menurut ibu rasa yang enak ya yang dimakan, sedangkan padahal bayi di dalam kandungan itu membutuhkan gizi yang sangat cukup. Selain itu juga vitamin yang diberikan saat kontrol ke dokter kandungan atau ibu bidan atau dokter umum yang tempat untuk kontrol itu juga harus diminum ya dok, seperti asam folat, zat besi begitu. Oke, jadi memang asupan-asupan itu sudah harus dipenuhi di usia-usia reproduktif gitu dok ya, nggak nunggu udah ketahuan hamil dulu, karena takutnya udah telat juga ya dok ya untuk pembentukan organnya. Kalau untuk obat-obatan tadi dok, obat-obatan apa sih yang perlu diwaspadai dok? Mungkin kalau udah punya penyakit tertentu gitu. Tadi kan dokter bilang obat-obat tertentu bisa bikin kegagalan pembentukan. Ya, lebih tepatnya secara spesifik memang tidak disebutkan obat-obat apa yang mengganggu. Cuman memang pada ibu hamil kan memang ada beberapa obat itu yang tidak boleh dikonsumsi dok. Gitu. Ya, oke. Jadi harus diperhatikan ya dok ya, kalau di usia-usia reproduksi itu konsumsi obat nggak boleh sembarangan gitu ya dok. Oke. Nah, gimana caranya kita mengenali sih dok kondisi ini? Mungkin kan kalau yang celahnya di bibir mungkin kelihatan ya, tapi kalau yang agak belakang gitu gimana kita mengenali atau mendeteksinya gitu dok? Ada gejala-gejalanya nggak sih dok kalau di bayi? Iya. Bisa dimulai dari saat dalam kandungan dok. Jadi saat ibu hamil itu kan setiap bulannya pasti rutin kontrol ya, bisa ke bidan, terus kemudian ke dokter kandungan. Nah saat usia kehamilan yang disarankan oleh dokter kandungan bisa dilakukan USG feto-maternal. Di situ juga bisa terlihat saat dilakukan USG 3 dimensi, bisa ditanyakan ke dokter kandungan yang melakukan pemeriksaan, bisa ditanyakan juga apakah terdapat celah pada area wajah, bisa saja pada area bibir, kemudian hidung, ataupun juga sampai ke area wajah, itu juga bisa ditanyakan apakah ada kelainan. Kemudian setelah itu, nanti setelah lahir, pasti akan dilakukan pemeriksaan fisik lengkap. Setelah dilahirkan oleh dokter kandungan, kemudian diperiksa oleh dokter anak. Jika ditemukan kelainan bibir sumbing atau celah pada langit-langit,
ataupun juga celah pada gusi itu biasanya akan dikonsulkan kepada kami, kepada tim bedah plastik, rekonstruksi dan estetik. Di situ nanti kita akan lakukan evaluasi secara menyeluruh. Jadi kita lihat nih, mulai dari bentuk bibirnya, kemudian kita cek dari langit-langitnya, apakah dia terbelah atau tidak, kemudian gusinya itu lengkungnya sempurna atau terbelah atau tidak. Kemudian kita lihat, kalaupun terbelah, kita lihat apakah dia terbelah secara total ataupun hanya sebagian saja. Oke. Kira-kira ada dampaknya nggak ya dok ya buat bayinya itu gitu, dengan kondisi seperti itu? Mungkin dia gangguan-gangguan apa? Bagus gitu, sekali dok pertanyaannya. Jadi seringkali dengan kasus didapatkan anak mengalami bibir sumbing ataupun celah pada langit-langit ataupun pada gusi. Seringkali dampak yang pertama pasti dampak psikologis pada orang tua. Saat bayi lahir pasti orang tua akan sedih sekali ya melihat ada suatu hal yang spesial pada anaknya begitu. Terus kemudian saat nanti anak tersebut tumbuh menjadi balita, kemudian usia sekolah dan menjadi remaja, itu seringkali mendapat sorotan atau mungkin stigma yang kurang baik begitu. Namun memang tidak perlu khawatir karena memang untuk penyakit ini masih ada jalan untuk mengobatinya begitu dok. Iya. Pengobatannya itu seperti apa dok? Apakah harus selalu tindakan dan apakah harus langsung segera gitu dok? Tidak langsung segera. Jadi kita bekerja sama dengan multidisiplin tim. Kini kita bisa bekerja sama dengan berbagai macam bidang dok. Jadi saat lahir kita juga dibantu oleh social worker setempat. Di situ nanti akan mendampingi untuk ibu, keluarga, ayah dan juga supaya mendapat support dukungan moral secara psikologisnya. Terus kemudian untuk bayi juga kita evaluasi tiap bulannya dok. Jadi saat bayi lahir kita lakukan pemeriksaan, terus kemudian juga kita lakukan penentuan diagnosa pada pasien tersebut, kondisinya bagaimana, dan juga kita sampaikan langkah-langkah tahapan yang akan dilakukan untuk mulai dari pemeriksaan hingga akhirnya nanti dilakukan operasi. Dan itu dilakukan hingga nanti dewasa. Jadi memang tahapannya panjang dok. Jadi ada tahapnya ya dok ya, nggak benar ketahuan langsung di semuanya beres saat benar. Oke, siap. Untuk operasi celah pada bibir itu sendiri bisa dilakukan pada usia 3 bulan dok. Di situ kita menunggu di mana kadar Hb-nya normal di atas 10, kemudian beratnya di atas 10 pounds atau setara di atas 4,5 kg, terus kemudian juga di atas usia 10 minggu atau setara sekitar 3 bulanan. Itu bisa kita lakukan operasi. Oke, siap. Menarik sekali ya penjelasannya. Kira-kira dari dokter ada ini nggak sih dok, poin yang mungkin ingin ditekankan atau yang ingin disampaikan gitu ya, entah ke keluarga pasien atau ke masyarakat gitu tentang topik ini gitu yang penting banget menurut dokter untuk diketahui. Untuk kasus bibir sumbing, kemudian celah pada langit-langit dan juga celah pada gusi, untuk saat ini mungkin orang tua saya berpesan tidak perlu sedih karena fasilitas kesehatan sudah cukup memadai dan juga ahli-ahli untuk dokter bedah plastik seluruh Indonesia juga bisa melakukan operasi tersebut dan kami jago-jago dan juga hasilnya juga alhamdulillah baik, dikatakan bisa memang memuaskan. Kemudian yang lebih ditekankan adalah untuk dengan kasus unik seperti ini adalah pemenuhan gizi dan juga jangan terlambat untuk membawa ke dokter atau rumah sakit setempat atau rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan supaya tahapan-tahapan operasinya tidak terlewat. Dan juga pada celah langit-langit apabila terlambat itu bisa menimbulkan gangguan untuk bicara dan itu bisa kita cegah dan kita perbaiki.
supaya saat nanti sekolah nanti juga anak sudah pede atau udah siap sudah gitu siap, ya dok. gitu. Oke, menarik sekali. Terima kasih banyak ya dokter atas penjelasannya, lengkap sekali tentang bibir sumbing. Jadi kita tidak perlu takut atau malu gitu ya dok ya dengan kondisi tersebut, karena memang pasti ada jalan keluarnya dan ada tahapan proses-proses yang harus dilalui, dan itu pun melibatkan banyak pihak ya dokter ya. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Semoga bisa menambah pengetahuan ya dok buat kita semua. Dan bagi sahabat Hermina yang ingin berkonsultasi lebih lanjut nih dengan dokter Lupita, baik terkait masalah bibir sumbing maupun masalah-masalah terkait bidang bedah plastik lainnya, bisa banget nih kontrol ke polinya dokter Lupita. Untuk sementara ini jadwal praktek dokter Lupita ada di hari Senin sampai Jumat pukul 13 sampai dengan 14.30. Sahabat Hermina bisa mendaftar melalui website herminahospitals.com atau menghubungi call center di 150488, atau untuk jika nantinya sudah melayani pasien JKN juga bisa mendaftar melalui JKN Mobile. Oke, terima kasih, sampai jumpa.